selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian tetap sehat ya, mama papa juga. Dan kita harus senantiasa bersukacita dan mengucap syukur. Jangan lupa harus tetap semangat. Nah, sekarang aku mau tanya, siapa dari kalian yang sudah kangen ke sekolah minggu? Pasti kita semua kangen sekolah minggu ya. Biasanya kita bisa ibadah bersama, menyanyi bersama, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sekarang kita harus di rumah saja. Tapi adik-adik gak boleh sedih ya. Kita tetap bisa kok memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan beraktivitas bersama. Nah, sekarang kita mau buka ibadah kita ya dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Teman-teman semua, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami masih diberikan nafas kehidupan, udara yang segar, langit yang cerah, dan lain-lain. Pada pagi hari ini, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan selalu berkati kami dan selalu senantiasa melindungi kami. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita sudah menyanyi bersama Selamat Pagi Bapa. Nah, adik-adik, ada yang suka bingung nggak? Kenapa ya? Kok kita sebut nama Tuhan kita suka dengan 3 nama ya? Ada Allah Bapa, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus. Bingung nggak kira-kira adik-adik kenapa sih ya kayak gitu? Tapi adik-adik harus tahu ya, Tuhan kita cuma satu loh. Adik-adik, ada teman-teman kita juga loh yang lagi kebingungan. Mereka bingung, sebenarnya Tuhan kita 1 atau 3 sih? Nah, penasaran nggak? Yuk, aku juga penasaran, pengen tahu gimana ya? Yuk kita sama-sama yuk lihat ya. Halo Monik, apa kabar? Hai Jorel, apa kabarnya? Lagi ngapain kamu di rumah? Aku bosan nih di rumah, pengen banget nih jalan-jalan ke mall. Udah lama nggak jalan-jalan ke mall. Monik, kita telepon Sila dan Trisa yuk. Oke, boleh juga tuh idemu.
Jorel, aku senang banget deh bisa ketemu kalian. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Teman-teman, kita jalan-jalan yuk ke mall. Katanya udah buka. Kita pakai masker aja. Aku nggak mau takut. Kita kan harus di rumah aja supaya nggak kena corona. Tenang aja, Tuhan pasti jagain kita kok. Kan Tuhan ada di mana-mana. Iya, Tuhan kita ada banyak. Tenang aja. Jorel, Tuhan kita tuh cuma ada satu tahu. Gak bisa dibilang Tuhan kita tuh ada banyak. Ya walaupun dia bisa jagain kita di mana-mana. Dan ingat, ada banyak corona di mana-mana. Ya walaupun Tuhan bisa jagain kita, tapi nggak boleh pergi-pergi dulu. Ngerti nggak sih? Monik, Tuhan kita itu kan ada 3. Kayak lagu ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Gitu, jadi Tuhan kita emang ada 3. Jorel ngaco deh. Tuhan kita cuma satu lah. Tapi ya, aku tuh pernah ditanyain teman aku kayak gini. Tristan, Tuhan kamu kok ada banyak sih? Ada yang jadi bapak, ada juga yang jadi anak. Kenapa begitu? Aku jawab aja, nggak tahu. Terus aku malah diketawain. Kenapa sih sebutan Tuhan kita ada banyak? Aduh, gimana sih kalian gak ngerti-ngerti? Di sekolah minggu kita juga udah diajarin loh, kalau Tuhan kita cuma ada satu. Kalian gak ngerti-ngerti gimana sih? Monik, gimana sih? Jelas-jelas Tuhan itu ada di rumah kamu, ada di rumah aku, ada di rumah Tristan, ada di rumah Sheila. Jadi Tuhan itu ada banyak dong. Duh, kalian ini ya dibilangin gak ngerti-ngerti juga. Kamu tuh yang ngaco. Males aku bilangin kalian lagi. Dah. Yah, kok Monik marah sih? Kamu sih Jorel. Dong, aku pengen cerita deh. Kenapa? Tadi kan aku habis video call sama teman-teman aku. Terus? Kita cerita-cerita Roh Kudus gitu lah. Habis itu ada temen aku mas yang bilang kalau Tuhan kita tuh ada 3. Yang benar. Iya, Allah Bapa, Tuhan Yesus sama Roh Kudus. Masa kayak gitu? Terus aku Enggak langsung gitu Iya, aku langsung bilangin kalau Tuhan kita sih cuma ada 1. Itu yang benar. Tapi dia tetap ngeyel. Katanya sesuai sama lagunya yang selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Nah itu artinya Tuhan kita ada 3. Oh enggak. Banget. Terus juga ada temanku yang bilang kalau dia tuh diejekin sama temannya. Katanya diejekinnya kayak gini. Ih kamu Tuhannya ada 3 ya. Terus dia kan kayak kesel gitu. Kasihan. Iya. Udah deh, nanti aku jelaskan buat kamu sama anak-anak. Oke tuh. Anak-anak yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur boleh kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu mampu untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan dibaca diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan. Monik dan anak-anak sekolah minggu yang terkasih, minggu ini kita merayakan satu minggu yang biasa disebut Minggu Trinitas. Minggu yang menandai penghayatan kita akan karya Allah yang tuntas. Dari mulai penciptaan, kemudian penyelamatan manusia, kemudian menyertai manusia dengan Roh Kudus, itu semua sudah selesai dan akhirnya kita menghayati karya Allah yang banyak sekali dan luar biasa bagi semua ciptaannya. Anak-anak, kalau kalian membuka kitab suci, kitab apa yang pertama kali kalian temukan? Ada yang bisa menjawab? Pastilah kitab Kejadian. Nah, di dalam kitab Kejadian itu kita mendapatkan kesaksian Alkitab bahwa ciptaan ini, semua alam semesta yang ada ini, termasuk kita manusia, adalah karya dan ciptaan Allah. Oleh karena itulah, Allah lah yang menciptakan, yang memberi kepada kita kehidupan, yang memelihara seluruh makhluk ciptaannya. Oleh karena itu, bangsa Israel biasa menyebut Allah pencipta yang memberikan kehidupan, dari mana kita semua berasal dengan sebutan Bapa. Bapalah yang memulai dan memberikan kehidupan ini. Tetapi Allah tidak berhenti sampai di situ. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kita tahu di dalam kitab Kejadian pasal 3 ada kisah mengenai Adam dan Hawa yang jatuh di dalam dosa. Dan Allah segera memikirkan akan membuat rencana penyelamatan bagi manusia. Lalu ia memilih orang-orang tertentu yang disebut bapa-bapa leluhur. Di sana ada Nuh, ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub, dan sesudah itu Allah juga membentuk suatu umat yang dipilihnya, supaya melalui umat itulah rencana penyelamatan Allah itu dinyatakan. Sampai kepada kita membaca Perjanjian Baru, membaca Injil, kita diberi kesaksian oleh Injil bahwa Allah yang telah lama merencanakan penyelamatan, yang menjanjikan akan hadirnya Mesias, itu dipenuhi di dalam kitab Injil. Di situ kalian anak-anak biasanya merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Siapakah Tuhan Yesus? Kalau kita membaca Injil Yohanes, di sana dikatakan firman itu telah menjadi daging. Allah telah lahir. Allah berkenan menjadi manusia. Mengapa? Karena Allah rindu untuk menyelamatkan. Allah mendatangi manusia. Dan karena yang didatangi adalah manusia, maka Allah juga mendekatkan diri kepada yang akan diselamatkan. Allah menjadi manusia. Jadi di dalam Yesus yang lahir itu, kita merasakan kehadiran Allah. Kita merasakan Allah menyatakan kehendaknya. Oleh sebab itu, dalam istilah yang kita sering pakai, Yesus disebut anak Allah. Bukan dalam arti Allah menikah lalu punya anak. Bukan dalam arti biologis.
Tetapi karena Yesus adalah tokoh yang menjelaskan, yang membuat nyata kasih dan kuasa Allah. Oleh karena itu, ketika Allah disebut sebagai Bapa, maka Yesus yang menyatakan kemuliaan dan kuasa serta kasih Bapa itu disebut sebagai anak, karena anaklah yang menyatakan kehendak Bapanya. Dengan bertemu dengan Yesus, kita bisa merasakan kehadiran Allah. Oleh karena itu, Yesus disebut anak Allah. Firman itu telah menjadi daging. Lalu kita membaca di dalam Injil bagaimana Yesus itu mengajar, memberikan tanda-tanda ajaib, lalu memberikan kehidupannya bagi keselamatan kita, sampai menderita dan mati di atas kayu salib, kemudian bangkit kembali dan naik ke sorga. Oleh sebab itu, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan sesudah itu kita juga merayakan hari turunnya Roh Kudus yang disebut hari Pentakosta. Ketiga-tiga karya itu, baik Bapa yang menciptakan dan memulai kehidupan, baik Allah yang menyelamatkan di dalam Yesus, baik Allah yang terus-menerus berkenan menyertai kehidupan kita orang percaya, semuanya adalah karya Allah yang satu. Allah yang berkarya itu satu, tetapi yang memakai berbagai macam cara. Dan oleh sebab itu, kita mengenal istilah Trinitas, yaitu Allah yang satu itu adalah Allah yang tidak tinggal diam, tetapi Allah yang hidup, yang terus-menerus berkarya, yang terus-menerus peduli dengan kehidupan kita, sehingga karyanya nyata, terasa, dan berkali-kali, dan dialami oleh semua orang, dan oleh sebab itu karyanya sungguh banyak. Jadi di dalam karya yang banyak itulah kita mengenal Allah dalam berbagai cara pernyataannya. Itulah sebabnya Allah yang satu itu menyatakan diri dalam 3 cara berada yang disebut Trinitas. Saudara-saudara, itulah sebabnya kita merasakan kalau anak-anak di sini, anak-anak di situ, anak-anak di tempat yang lain, semua bisa merasakan kehadiran Allah. Allah yang satu itu hadir di mana-mana. Dari dulu sampai kemarin, sampai sekarang, sampai yang akan datang, orang juga merasakan kehadiran Allah terus-menerus. Itulah sebabnya Allah itu Allah yang sungguh perkasa. Kita bersyukur punya Allah yang peduli, Allah yang tidak tinggal diam di sorga, menenggai, tidak ngapa-ngapain, ya. Tetapi Allah yang terus-menerus bekerja, berkarya, menyelamatkan, memberkati, menyertai. Kita bangga, kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, anak-anak. Nah, oleh karena itu, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Allah itu esa, Allah itu satu. Tetapi melihat karyanya yang banyak dan berkali-kali di dalam sejarah, kita mempercayai bahwa Allah yang satu itu Allah yang berkenan memberikan pada kita perhatian yang luar biasa. Bukan Allah yang matematik, ya, yang 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Memang itu istilah matematik, ya, tetapi kita tidak menganggap istilah Tritunggal itu adalah istilah matematik. Jadi kalau kalian diejek oleh teman-teman atau orang lain bahwa Allahmu 3, masa di sekolah kita diajar matematik 1 ditambah 1 ditambah 1 kok sama dengan 1, kan harusnya 3. Itu bukan begitu. Kita tidak sedang menghitung Allah, karena istilah Tritunggal itu bukan istilah matematik. Lagi pula istilah matematik juga bisa di berbagai macam jenis, ya. Misalnya
1 kali 1 kali 1 juga 1, 1 pangkat 1 pangkat 1, 1 bagi 1 bagi 1 ya. Jadi tidak usahlah anak-anak terlalu sedih kalau diejek oleh teman-teman bahwa Allah orang Kristen itu tidak matematis gitu ya, atau anak-anak itu bodoh karena 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Itu bukan istilah matematik, bukan istilah biologis, bukan istilah perkawinan, bukan istilah yang lain, tetapi kita hendak mengatakan bahwa Allah yang satu itu berkarya dalam banyak hal, menyatakan diri dalam banyak hal, dan oleh sebab itu kita merasakan terus-menerus kehadiran Allah yang kaya akan karyanya itu. Nah, oleh sebab itu janganlah anak-anak menjadi sedih dan takut kalau diejek dengan ejekan semacam itu, tetapi bahkan bersyukurlah, berbanggalah bahwa Allahmu adalah Allah yang peduli, Allah yang tidak tinggal diam, Allah yang terus-menerus bekerja dan menyelamatkan serta menuntun kehidupan manusia. Kita bersyukur untuk itu, dan saya meminta anak-anak untuk hidup baik sebagai anak-anak Tuhan, untuk mengajar dan memberi contoh kepada teman-teman dengan cara hidup yang baik, supaya dengan cara hidup yang baik itu teman-teman kalian dapat mengerti dan mengenal akan Allah yang kita puji dan kita sembah. Selamat hari Minggu anak-anak, dan biarlah kalian bersyukur kepada Tuhan atas Allah yang peduli dan memberikan pada kita penyelamatan dan pimpinan yang terus-menerus. Tuhan memberkati anak-anak. Amin. Nah teman-teman, sekarang aku udah ngerti nih tentang Allah Tritunggal. Gimana kalau kalian? Udah ngerti belum? Nah, habis ini aku bakalan teleponin temen aku satu-satu deh untuk kasih tahu mereka tentang Allah Tritunggal. Sebelum kita mengakhiri firman kita hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah Kau berikan pada kami hari ini. Tuhan, kiranya firman-Mu hari ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Halo anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Trinitas, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga sebutan itu adalah satu kesatuan yang menyatakan karya penciptaan, penyelamatan, dan penyertaannya pada kita. Nah, sekarang waktunya kita mau membuat aktivitas tentang Trinitas. Nah, kita mau membuat seperti ini. Alat yang digunakan adalah ini potongan asturo berwarna hitam, tapi anak-anak boleh menggunakan yang lain jika tidak ada. Boleh menggunakan potongan HVS ya, setengah HVS. Lalu ada kertas origami, gunting, spidol besar, spidol kecil, benang, ini nanti untuk membuat gantungan, dan lem kertas, pembolong jika nanti mau membuat gantungan. Lalu ada potongan-potongan kertas. Ini ada yang bentuk segitiga,
ada yang bentuk hati, terserah anak-anak mau bikin bentuk apapun boleh. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini. Pertama-tama kita ambil satu kertas origami. Warnanya boleh bebas, terserah anak-anak suka warna apa. Pertama kita lipat, ini origami yang persegi ini kita lipat menjadi persegi panjang. Nah, setelah menjadi persegi panjang, kita lipat kembali menjadi persegi. Nah, setelah persegi, sekali lagi kita lipat. Nah, kalau sudah dilipat, nah anak-anak nih jadinya seperti ini. Lalu kita akan menggambar. Tapi ingat ya anak-anak ya, gambarnya jangan yang ada bukaan ini, tapi yang semuanya tertutup ini. Nah, caranya kita gambar setengah hati, karena kita mau membuat bentuk hati. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita akan gunting. Sekali gunting aja, ikutin garisnya ya. Nah, kalau sudah digunting, kita akan mendapatkan 4 bentuk hati ya. 4 bentuk hati ini. Nah, 3 bentuk hati kita pisahkan. 1 hati ini kita akan potong lagi supaya menjadi hati yang kecil. Nah, menjadi seperti ini. Nanti yang akan kita gunakan yang warnanya putih. Lalu setelah sudah 3 dan 1 kecil, kita akan langsung menghias pinggirnya. Pinggir di sini. Dengan spidol yang kecil. Nah, akan menjadi seperti ini. Nah, ketiga-tiganya sudah selesai ya, saya hias. Nah, yang kecil juga kita hias. Nah, yang dihias putihnya sama ya, Bu Iko menghiasnya, dan akan menjadi seperti ini. Anak-anak boleh menghias bentuk bunga, bentuk apa saja boleh, yang penting di pinggirnya saja. Lalu anak-anak, tadi kan ada sisa potongan ini. Kita akan potong untuk dijadikan batangnya. Ya, dipotong menjadi batang. Nah, batangnya juga dihias pinggirnya jadi seperti ini batangnya. Nah, sudah jelas ya. Setelah itu kita akan membuat frame-nya yang buat tempat nempelnya. Pertama kita ambil kertas astro yang polos ini. Nah, setelah itu kita akan tempelkan yang tadi hiasan kecil ini ya, yang segitiga di bawahnya sini. Nanti yang bentuk hati di atasnya ini ya, Iko tempel dulu. Nah, anak-anak nempelnya harus sampai sederetan ya, tidak hanya 1 tapi sampai semuanya selesai. Nah, contohnya begini. Nah, ya. Nih segitiga yang di bawah ini sederet ini harus dipasang. Nih bentuk hati di atas harus dipasang semua, dan akan jadi seperti ini anak-anak. Setelah itu kita akan tempel hati yang sudah kita hias tadi. Jadi seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tadi kan ada hati yang kecil. Kita akan tutup dengan hati yang kecil. Ya, jadi seperti ini. Setelah itu kita akan tulisin ya anak-anak. Kita akan tulis, kalau tadi contohnya versi bahasa Inggris, ini versinya bahasa Indonesia. Kita tulis Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Lalu hati kecilnya
kita tulis Tuhan dengan spidol yang kecil supaya muat ya, karena kertasnya kecil. Nah, jadilah seperti ini. Nah, nanti anak-anak membuat, boleh didampingin mama, boleh membuat sendiri karena ini sangat mudah. Nah, sekarang yang versi bahasa Indonesia ini anak-anak nanti bisa langsung tempel di dinding. Nah, sementara yang ini kan ini ada gantungannya. Ini nanti anak-anak bisa gantung di kamar anak-anak sendiri ya. Jadi supaya mengingat nih, mengingat bahwa Trinitas itu ada 3 sebutan, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi semuanya satu kesatuan. Oke anak-anak, terima kasih. Selamat mencoba. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami agar mampu melakukan firman-Mu. Kami ingin berdoa untuk Tuhan selalu menjaga kesehatan seluruh bangsa Indonesia yang sedang melawan virus corona. Dan tidak lupa juga kami ingin berdoa supaya Tuhan beri kesehatan kepada seluruh warga GKJ Joglo. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, luar biasa sekali ya firman kita hari ini. Kita sudah diajarkan tentang firman Tuhan yang tadi diceritakan oleh teman-teman dan Pak Pendeta. Kita hanya punya satu Tuhan yang luar biasa. Makin bersukacita ya kita. Nah, adik-adik, sudah waktunya kita berpisah ya. Tetap jaga kesehatan, senantiasa bersyukur, dan tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita nyanyi Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home.